Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, terima kasih atas kesetiaannya di channel saya Nahma22. Baiklah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini saya menghadirkan seorang ahli profesi dalam bidangnya ya. Beliau adalah profesor termuda di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Sebut saja dengan panggilan Profesor Dr. Widodo Winarso. Oke, kita akan berbincang langsung kepada beliau terkait dengan bagaimana perkembangan suatu literatur studi ya yang selama ini kita nantikan. Kemudian juga kita akan berbagi tips-tips untuk meningkatkan motivasi bagaimana ketika kita berada di semester akhir, khususnya menghadapi skripsi dan lain sebagainya. Dan pastinya teman-teman juga di sini mengharapkan ingin selesai dalam frekuensi waktu yang cukup cepat ya dalam meningkatkan kualitas penelitian kualitatif. Oke, langsung saja kita hadirkan Profesor Widodo pada sore hari ini. Selamat sore. Selamat sore, Prof. Iya, sama-sama. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih Prof atas kesediaan waktunya pada sore hari ini. Sebelumnya saya mohon izin untuk menanyakan beberapa hal terkait dengan metode penelitian kualitatif. Sebenarnya pandangan dari profesor sendiri terkait penelitian kualitatif itu seperti apa, Prof? Oke, jadi kan paradigma penelitian itu pada dasarnya ada dua ya. Ada paradigma penelitian kuantitatif, ada paradigma penelitian kualitatif. Nah ini kalau kuantitatif ini kecenderungan pada bidang-bidang eksak ya. Nah pada cenderungan social science lebih banyak ya para mahasiswa atau peneliti itu lebih cenderung memilih paradigma kualitatif. Nah dalam proses perkembangannya kualitatif sendiri ini mengalami banyak perkembangan. Jadi pendekatan kualitatif ini banyak mengalami perkembangan. Nah, jadi mulai dari desain yang mudahnya deskriptif, lalu fenomenologi, lalu case study dan seterusnya. Nah, kalau kita cermati pendekatan kualitatif ini bahkan sekarang sudah trennya masuk dalam era pemanfaatan IT ya, teknik analisis data kualitatif. Nah, ini yang lagi banyak dicari ya oleh para peneliti karena pendekatan dengan IT ini lebih membantu secara pengumpulan data dan secara analisis data. Nah, itulah kira-kira kita bisa memanfaatkan IT. Kalau pada profesor terkait dengan fenomenologi itu yang sebaiknya seperti apa yang harus kita lakukan? Ya, fenomenologi ini kan lebih fokus pada hal yang ada permasalahan sosial ya, yang berkembang gitu ya, yang menjadi menarik dan itu dapat memicu para peneliti ya, dari masalah sosial itu diangkat menjadi masalah penelitian. Nah itu menarik lah ya. Jadi bahkan fenomenologi ini cenderung lebih update ya, aktual, mengangkat riset-riset yang kekinian ya, dan memberikan sebuah problem solving ya bagi permasalahan tersebut. Nah jadi selain fenomenologi juga perlu juga yang ada pendekatan atau desain kualitatif yang lain, nah, misalnya ethnoriset. Nah, ini juga ethnoriset juga menurut saya memiliki kedekatan ya dengan masalah fenomenologi juga. Gitu. Kalau untuk deskriptif sendiri itu sebenarnya kualitatif itu deskriptif atau termasuk desain kalau deskriptif? Oh iya, ini jadi apa ya? Kadang menjadi perdebatan ya di level para peneliti. Tapi kalau bagi para praktisi metodologi, nah ini deskriptif ini sebuah metode atau bukan? Karena deskriptif sendiri ada di kuantitatif ada, di kualitatif juga ada. Nah sebenarnya basic deskriptif itu adalah basic apa ya, analisis dasar ya, baik di kuantitatif maupun di kualitatif. Nah, jadi ya makanya
teknik yang paling dasar ya, makanya dia ada di kuantitatif maupun ada di kualitatif gitu loh. Cuman kan kalau deskriptifnya menggunakan atau pendekatannya banyak angka-angka, maka itu masuk dalam kategori di kuantitatif. Tapi ketika kita mendeskripsikan dalam konteks fenomenologi atau mendeskripsikan pada penelitian-penelitian budaya, sosial, di etnoriset, deskriptif saja ya, tidak menganalisis lebih jauh, maka itu masuk dalam kategori pendekatan kualitatif gitu. Oke bro, nah, terima kasih untuk kesediaan kita di lapangan. Kira-kira kan kalau kualitatif itu butuh waktu yang cukup lama. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu bisa waktunya singkat tapi lebih dalam gitu? Lebih dalam ya. Oke, yang krusial dalam sebuah desain atau pelaksanaan penelitian itu satu, memilih prosedur penelitian. Nah, ini penting ya. Jadi yang pertama kita harus tentukan prosedur penelitian. Nah, prosedur penelitian itulah yang akan menuntun kita dari tahapan demi tahapan. Nah, lalu yang kedua, instrumen penelitian. Nah, ini juga penting ya. Nah, jangan sampai kita instrumen ini tidak mengukur apa yang ingin kita teliti. Nah, gitu ya. Jadi mana nih atau fenomena apa atau variabel apa yang akan diteliti. Nah, itu instrumen itu harus disiapkan sesuai dengan objek dari penelitian atau tema kajian kita itu apa. Nah, maka instrumen itu biasanya didekatkan dengan pertanyaan penelitian ataupun rumusan masalah gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, pemilihan dari teknik pengumpulan data. Nah, ini juga harus dicermati ya. Jadi misalnya menelitinya apa, lalu teknik pengumpulan datanya apa. Nah, ini make and match-nya harus jelas ya. Nah, jadi kalau ingin mengobservasi, maka ya dilakukanlah dengan menggunakan lembar observasi. Nah, kalau kita misalnya mau melakukan dengan angket, nah itu juga kuesioner itu bisa ya. Nah, dengan seperti itu. Nah, atau yang paling populer di kualitatif itu ya wawancara ya. Nah, ini instrumen yang paling sangat populer ya, di kalangan peneliti kualitatif, wawancara. Nah, jadi setelah itu berikutnya adalah teknik analisis data. Nah, di analisis data juga ini sebenarnya teknik analisis data itu banyak ya, banyak sekali. Nah, cuman lagi-lagi ini nggak tahu nih, pilihan mahasiswa ini lebih cenderung ke triangulasi. Ya, triangulasi, padahal analisis data itu banyak cara sekali. Nah, emang menemukan tiga dunia untuk mengungkap sebuah fenomena ya, yang paling sederhana dan mudah dipahami itu adalah triangulasi. Nah, jadi ketepatan tadi, prosedur, lalu teknik pengumpulan data dan analisis data kita harus persiapkan betul lebih awal supaya dalam proses penelitian ini bisa berjalan, dan jangan sampai kita ingin mengukur tapi malah tidak terukur apa yang kita inginkan. Nah, gitu ya. Kalau boleh tahu Prof, teknik analisis data selain triangulasi itu apa? Banyak ya, banyak macamnya. Nah, tapi kecenderungan yang biasa dilakukan itu bergantung pada desain penelitiannya, nah, desain yang dipilihnya gitu ya. Nah, perkembangan triangulasi sendiri juga berkembang. Ada yang triangulasi itu menggabungkan antara fakta kualitatif dan fakta kuantitatif. Nah, ini juga hal baru nih. Saya beberapa riset membaca seperti itu ya. Tapi dia menyatakan bahwa itu adalah riset dengan teknik analisis triangulasi. Itu ya. Jadi selama analisis data itu representatif, ya boleh-boleh saja digunakan teknik analisis itu. Gitu. Kalau untuk ini Prof, triangulasi kan ada triangulasi teknik, sumber, data. Kita itu boleh menggunakan semuanya atau salah satunya saja? Ya. Yang pertama kan
harus mengkomparasi ya, atau mempertemukan antara konsep yang satu dengan konsep yang dua. Nah, dari konsep itu lalu dibuktikan di realitas. Makanya mengakurasi dengan hasil wawancara, hasil observasi. Nah, yang berikutnya adalah menganalisis dan membahas dari konklusi itu ya. Begitu. Ya, mungkin itu yang bisa dilakukan. Kalau untuk reduksi data, kita kan wawancara mendalam tuh lebih dari 3 atau bahkan sampai 10 kali. Untuk mereduksi data itu apakah kita memangkas beberapa pertanyaan atau jawaban yang tidak perlu atau seperti apa? Oke. Nah, namanya sebuah proses wawancara. Nah, temuan lapangan itu kadang kan ada nih statement-statement yang itu emang statement yang diperlukan dalam penelitian, dan ada statement-statement yang kadang itu hanya pelengkap dari statement itu. Nah, biasanya dalam proses reduksi data itu dikumpulkan dalam bentuk tabel ya. Tabel reduksi, tabel data gitu ya, lalu di coding, lalu dipilih ya mana yang masuk dalam kategori primer yang utama atau mana yang belum. Nah, ketika statement-statement itu kuat dalam memberikan argumentasi, nah ada baiknya statement itu dijadikan dalam sajian data bab 4 gitu ya. Ada yang seperti itu. Jadi tidak hanya kita mengkreasi dari rangkaian statement gitu ya. Jadi tidak hanya itu. Jadi bisa kita menggunakan statement-statement yang memang begitu kuat gitu ya. Oke, terima kasih Prof. Untuk terkait dengan riset pure, itu apakah penelitian murni itu termasuk kualitatif atau penelitian yang punya ruang tersendiri? Terapan ya maksudnya? Itu penelitian terapan itu lebih ke arah penelitian jenisnya jenis ada yang kuantitatif ya. Kalau yang kualitatifnya itu? Yang kualitatifnya? Misalkan ya dari sebuah pengalaman sendiri kemudian dijadikan suatu riset, itu seperti apa? Pengalamannya dalam konteks apa nih? Pengalaman? Misalkan kalau dari perkembangan ini kan usia kan ada tuh tahapannya, punya tujuan santrok. Nah itu nanti dipetakan dan risetnya eksperimen sih, berarti masuk ke kuanti ya? Iya. Ya kalau kayak gitu kan kayak modelnya Jean Piaget ya, dia meneliti anaknya dari pertama lahir sampai umur 30. Itu hebat ya. Nggak ada ya penelitian selama itu sekarang. Jadi lebih valid gitu. Lebih valid ya, betul. Jadi emang penelitian itu ya harusnya sih durasi penelitian itu ya lama. Nah, karena ya penelitian yang hebat kadang diperlukan pengorbanan waktu yang lama. Nah, kalau itu dalam kategorinya memang terapan itu ada penerapan yang sekarang ini lebih tren, ada penelitian yang modeling ya. Modeling. Yang modeling. Nah, itu terapan juga ya. Nah, kalau di dunia sains itu banyak penelitian-penelitian seperti itu. Berarti kita butuh waktu berapa lama nih untuk melakukan kualitatif? Adakah 3 bulan atau 6 bulan? Karena ada beberapa penelitian yang hanya 2 minggu. Nah ini kan apakah termasuk kuali atau kuanti? Otomatis kan datanya pasti belum kredibel. Kalau secara umum ini bagi kalangan studi ya, baik S1, S2, S3 ya, itu pada dasarnya diselesaikan dalam waktu ya paling cepat 3 bulan lah ya, paling cepat ya. Kalau S3 ini nggak boleh 3 bulan ini. Nah, itu 3 bulan. Nah, apalagi kalau kita menggunakan penelitian kualitatif, misalnya grounding theory dan atau wah itu bahkan untuk menunjukkan bahwa hasil riset kita ini sudah selesai atau belum juga kan itu titik kepuasannya itu kadang tergantung pada penelitinya gitu. Apakah masih ingin menggali lebih atau tidak. Jadi batasan penelitian selesai itu yang pertama adalah terjawabnya rumusan masalah
atau pertanyaan penelitian. Nah, kalau sudah merasa sudah terjawab dengan penelitian 1 bulan, 2 bulan, ya sudah. Atau kita emang mau mendetailkan atau menggali lebih luas ya hasil dari temuan itu. Jadi batasannya mungkin menurut saya tidak terbatas dengan waktu, tapi bagaimana hasil penelitian itu bisa terjawab atau menjawab pertanyaan-pertanyaan atau rumusan penelitian gitu ya. Oke Prof, mungkin itu dulu, nanti ya kita bisa lanjutkan di lain waktu. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan semoga bermanfaat buat mahasiswa ya, teman-teman yang sudah hadir di channel saya. Terima kasih atas perhatiannya pada sore hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Thank you for your attention. I'm sorry if you have mistake. See you next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.